ojol terpaksa ikut sistem slot. Harga 5.000, harga maksimal 6.000 bahkan 7.000. Yang mana harga tarif aslinya itu berkali-kali lipat. Bahkan ada 15.000, 20.000, bahkan 25.000. Tapi si ojolnya cuma dihargai 5.000. Bahkan makannya ditumpuk-tumpuk, bahkan sampai keburu dingin sebelum sampai ke lokasi tujuan pengantaran. Si ojol sering dimarah-marahin, dimaki-maki, tapi tidak pernah didengar oleh aplikator. Karena aplikator pengen untung gede. Yang mana seperti Bapak Adrian ngomong, Goto yang selalu bilang di mana-mana rugi, tapi Gojeknya untung. Ya. Jadi keringat-keringat ojol-ojolnya mengakibatkan Gojek ini untung untuk membesarkan semua perusahaan-perusahaan Goto lainnya. Itu kata Pak Adrian ya, seperti di Komisi DPR beberapa waktu lalu. Tapi tarif 5.000. Begeng bicara ojol. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sister, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas begeng bicara ojol tentang nestapanya para ojol-ojol food yang terpaksa mengikuti program yang tidak seharusnya mereka ikuti, yang mana pendapatan tragis hanya 5.000 seharga satu botol air mineral ya, satu botol air mineral ukuran gede 1,5 liter. Ongkos ojolnya, belum lagi kalau ojolnya kena tarif parkir meter atau parkir liar ya. Kalau ditaruh di tempat barangan motor bisa hilang. Nah sekarang parkir udah mulai naik, sebagian ada yang menaikkan dari 2.000 menjadi 3.000 karena wacana dari Bapak Gubernur Jakarta. Parkir Jakarta mau dinaikkan karena untuk meningkatkan para pekerja atau karyawan atau ASN menaik angkutan umum. Dimana tiap Rabu setiap pegawai negeri ASN di Jakarta menggunakan transportasi umum alias tidak naik motor atau mobil pribadi. Bahkan Pak Gubernur pun naik yang namanya Transjakarta. Nah, seperti masalah food ya, masalah ojol-ojol food yang kita lihat tarif yang tragis, yang hanya harga dihargai cuma 5.000, nyawa si ojol cuma dihargai 5.000 rupiah. Yang mana kita lihat seperti ini dari Go Partner ya, teman punya slot, punya teman yang ikut slot ya. Ini perbedaan antara pelanggan dengan ojolnya. Ini pelanggan atau konsumen, harga 51.000, biaya pengelayanan pengiriman tuh 18.500, tarifnya 18, biaya lainnya 4.000. Lalu didiskon 5.000, jadi biayanya itu sekitar 17.000 ya. Biaya sekitar 17.000 ya, dari semuanya ya, dari 18.000 tambah 4, 22 dikurang 5.000 jadi 17.000, 17.400 harusnya. Kalau dipotong 20%, 17 sekitar 3.500. Jadi 17 kurang 3.500 itu ada si ojol dapat sekitar 14.000 atau 13 atau 14.000. Tapi ojolnya dapat berapa? Ini. Ojol cuma dapat 6.000. Kalaupun aslinya 14.000 itu udah hampir lebih dari setengah udah masuk ke kantong aplikator. Tetap harga 51.000 dibayar 55 karena tadi ada namanya uang biaya layanan seperti jasa aplikasi. Dan uang layanan ini larinya ke aplikator, bukan ke ojolnya ya. Karena ini kata dari petinggi-petinggi ojol sekarang ini menyesuaikan dengan yang terjadi di luar negeri. Ada biaya layanan, tapi mereka itu bukan mitra, mereka karyawan, mereka terjamin ya. Mereka tidak ada seperti keluh kesah seperti kita. Kehidupan mereka terjamin, pendapatan mereka pun pasti, tidak ada semena-mena seperti ini. Nah, nih ya, dikasih cuma 6.000. Karena apa? Karena salah sendiri, malah korban terpaksa ikut slot yang diterapkan oleh para aplikator. Seperti kata netizen, pakai slot, pakai nanya. Aplikasi kayak driver sengsara. Ngambil slot kok ngeluh gara-gara kalian para budak slot yang lain pada anyep. Slot makan tuh slot. Manusia TRDG yang gua tahu pemain slot Aceng, dia yang ngambil, dia yang daftar, dia yang ngeluh, dan dia yang ngancurin. Dan seperti ini ada lagi nih ya, dibeli es teh manis 8.000 ya, harga 8.000 tapi tagih tunainya 39.000.
hampir ojolnya cuma dapat Rp5.000. Ini gimana sistematiknya ya? Belanja 8.000 dibayar 38, jadi ongkos antar es tehnya tuh 30.000, ojolnya cuma dapat 5.000 men. Ini bagaimana nih ya? Coba kalian kalkulasikan ini. Ini terjadi di daerah Karanganyar, daerah Solo nih ya, Jawa Tengah. Dan lagi apa katanya? Dulu goreng dicaci, sekarang slot dicari. Kalau kena parkir pada ngirim pasukan hijau, giliran ongkir dipotong, siap bos laksanakan tuan, yes juragan lawak. Susah bang, area Bintaro aja pada nyerah, kebanyakan ikutan slot. Padahal mah kalau kompak itu program nggak ada yang ikut, ya kebagian semua. Mungkin biaya istri sama token nggak bisa diajak kompak bang, hehe. Kalau kompak nggak ada yang ikut slot, Gojek akan nambah pasukan Aceh di area itu bang. Gojek lagi maksa yang mau bayar driver food murah. Driver yang jual mahal food reguler akan susah dapat order food jarak normal, kecuali akun food gacor, dan itu pun kebanyakan dapatnya jarak menengah dan jauh, kata Abdul. Iman jangan goyah, tetap bertahan di reguler. Program slot Aceh itu semua manipulasi data riwayat dan histori yang dipangkas sedemikian rapih ala marketing dajal. Manis juga buat program hemat bensin irit dajal. Iming-iming tunai besar mau 7 kilo dihabek juga. Pelanggan Gojek itu royal, apalagi layanan food lahan basah nominal paling beneran diutak-atik. Otak dajal makin sadis. Edan 13.500 diambil sama lintah darat. Slot kok berkuar-kuar di medsos. Apa cuma gua yang kalau lagi butuh duit dadakan baru ikut slot, nyari tunainya doang untuk pinjaman tanpa bunga. Slot gak bakal jalan kalau drivernya nggak daftar. Iya, ini lagi-lagi masalah dari slot ya. Masalah slot di Bintaro katanya slot, dan juga teman gua di Depok, daerah Cimanggis, daerah Margonda, daerah Cibubur, itu semua juga dikuasai oleh anak-anak slot. Mau gimana lagi bang? Mau gimana lagi bang? Itu kata-kata dari para ojol-ojol sekarang yang ngechat gua atau nge-DM gua minta permasalahan ojol-ojol sekarang ya. Jadi sekarang itulah yang permasalahannya ya, pendapatan makin turun, makin minim, dan jauh di bawah UMR, bahkan nggak pulang-pulang, bahkan yang sakit, bahkan mohon maaf nih ya, motor kalian rusak aja kalian nggak bisa untuk membiayai perawatan motor. Motor banyak yang kurang perawatan di jalan, bunyinya udah hancur, udah ngebul, udah bannya nggak diganti, udah botak, jalannya udah oleng ya. Mungkin ojol-ojol pangkalan, ojek pangkalan nggak tahu yang melihat keadaan ojol seperti ini betul gimana. Lihat keadaan ojol-ojol sekarang. Hanya 5% atau 10% dari seluruh ojol-ojol di Indonesia yang dikatakan ojol-ojol makmur. Lebih baik gimana? Cari pekerjaan lain, keluar dari zona nyaman ini, atau mungkin kalau suka joget-joget seperti anak durian sawit. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena itu satu-satunya yang mungkin dapat meningkatkan daya taraf hidup lebih sejahtera. Ya seperti mereka joget, bahkan ada tuh ojol sekarang udah beli rumah men. Ya nyanyi ya. Ada salah satunya yang mungkin diantara teman-teman gue yang dulu waktu nyanyi yang lagi viral dulu, dia lagi nyanyi sekarang beli rumah men, cash hampir 200 juta ya. Yang joget-joget juga ambil rumah juga. Mereka itu berlomba-lomba ngumpulin uang sampai rumah cash. Apa dengan ojol sekarang? Untuk bayar kontrakan aja ngos-ngosan dan sebagainya. Jadi sekarang ya buat my bro, untuk anak-anak lama ya mungkin udah bosan, udah jenuh, udah si malakama dengan ojol-ojol ini ya, apakah masih tetap bertahan atau mencari pekerjaan yang lain, atau mengubah mindset seperti mindset gua, suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.